Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Haikal Muslimin Al-Hafiz sekaligus sebagai Ketua Mushola Nurul Furqan. Yang kami hormati Ketua RT 016 Bapak Anhar Amri. Yang kami hormati Ketua Mushola Murawin Bapak Samsudin. Kami hormati Ketua PAK Bapak Muhammad Irsan. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis yang datang pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka mengikuti kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Haikal Ramadan SPD Al-Hafiz. Sebagai awal dari rangkaian acara kita, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Marilah kita mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Haikal Ramadan kepada Ustaz Haikal Ramadan kepada sempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi
merencanakan bahwa untuk sesi kajian tanya jawab sesekali kita ubah ya. Jadi yang awalnya memang di musola Muqarrabin, sekarang kita ubah di musola Muqarrabin biar apa ya? Yang pertama mungkin kitanya mungkin tidak boleh dengan kegiatan aktivitas itu yang kita selenggarakan minggu ini. Insyaallah dengan apa-apa yang kita upayakan nantinya, yang kita usahakan dengan ikhtiar kita, dengan kehadiran kita, bagi siapapun yang mengeluarkan rezekinya untuk hadir di majelis ini, insyaallah Allah catat semuanya. Makanya dalam surat Yasin Allah sebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Di situ disebutkan wa naktubu ma qaddamu. Tidak ada satupun yang luput dari hadapan Allah, tidak ada. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan catat semua qaddamu dari apa-apa yang sudah mereka usahakan. Wa atharahum, ini saking luas nama Allah. Bukan hanya apa-apa yang mereka usahakan saja, bahkan dari sesuatu apapun yang sudah menjadi bekas bagi mereka. Artinya kita duduk sudah lama-lama di tempat duduk ini, itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah untuk di akhirat kelak. Kita yang menyender di dinding, lagi nyender itu, maka dinding itu yang kita senderkan akan menjadi saksi juga di hadapan semua akan jadi saksi. Ya, dari mana Ustaz? Dari mana? Dari kita mulai niat untuk datang ke majelis. Kalau kita bahas di keutamaan majelis, mungkin sudah sering kita sampaikan. Kita yang tidak sering datang sholat berjamaah atau sholat, itu faedah luar biasa. Setiap langkahan dari pijakan-pijakan bumi yang sudah kita pijak itu ada di dalam kitab Kifayatul Asyirah. Kifayatul Akhbaril Asyirah. Ada salah satu kitab di situ disebutkan. Jadi di dalam kitab itu disebutkan, ternyata ini memang secara kasmaran itu memang tidak terlihat itu. Ternyata tanah-tanah yang kita pijaki untuk kita datang ke mushola, untuk kita datang kepada hal-hal yang baik, mereka itu bersyukur kepada Allah. Setiap pijakan-pijakan tanah yang kita pijak, maka apa dia berkata? Alhamdulillahilladzi, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur ya Allah, karena dengan pijakan itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau pijakan-pijakan itu, langkah-langkah kaki kita itu bawa ngarahnya kemana? Kepada hal yang membuat diri kita menjadi buruk di hadapan Allah. Maksiat kah? Atau misalkan datang ke tetangga cuma nak gosip-gosip baik kah? Apa nak riba baik kah? Maka itu pun sebaliknya. Maka pijakan-pijakan tanah itu nanti akan mengaruh di hadapan Allah. Bahkan berdoa dengan doa yang tidak baik. Ya. Kalau kita bahas tentang keutamaan musola masjid ini, ternyata ini tanpa kita lihat ya, tanah-tanah yang sudah menjadi tempat pijakan untuk orang beribadah situ, dia lebih bangga daripada tanah-tanah yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini kita memang tidak kata secara zahir, tidak kelihatan mereka bisa berbicara. Karena kenapa? Karena semua makhluk yang ada ini mereka bertasbih dengan cara mereka sendiri. Ada mungkin dedaunan yang berjatuhan, mungkin itu bisa jadi sebagai tasbih bagi mereka. Ada lagi yang daun-daun yang dia ditiup di terpa angin, bergoyang-goyang, mungkin itu menjadi tasbih ibadah bagi mereka. Gitu. Jadi saking kita tahu tentang keutamaannya tadi, tanah itu dibanggai. Karena kenapa? Karena dia mungkin menjadi tempat di mana tempat itu adalah tempat ibadah bagi mereka yang mau beribadah. Ya. Oke, kita mungkin tidak berlama-lama di mukadimah, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab kita pada subuh hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, kita 7. Ya, 7 pertanyaan mungkin akan kita bahas semua ya, kalau waktunya cukup memadai. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Ustaz, boleh sedikit penjelasannya
zakat itu mungkin kalau kita bagi persentase ada 3, cuma aku. Dan ini tergantung apa yang kita zakatkan. Yang pertama ada 2,5%. Ya, ini zakat ya sama zakat fitrah juga. 2,5% itu bagi zakat hartanya, dalam catatan harta yang disimpan. Berapa lama masanya? Satu tahun. Kalau harta itu memang sudah lebih dari haul, sudah lebih dari nasabnya. Nasabnya berapa Ustaz? Kalau emas itu 85 gram. Berarti yang mandoi Ustaz dikalkulasikan 85 gram itu. Misal segram berapa? Enggak berapa? Juta, contoh paling mudah. Berarti 85 juta lebih dari itu. Dalam artian harta yang tersimpan, maka itu jatuh zakat 2,5%. Ya, itu. Kemudian ada 5 atau 10%. Ini zakat bagi siapa? Yang pertama mungkin bagi yang dalam pekerjaan pertanian atau mungkin sewa rumah. Nah, pertanian ini mereka masuk dalam kategori persentase 5 atau 10%. Kalau dia di situ banyak contoh, misal kita ambil pertanian, ternyata dia pakai irigasi, aliran dia buatnya, ya. Nah, berarti dia jatuh dalam satu tahun nanti berapa mungkin yang dia dapatkan ya, berapa yang dia dapatkan dalam cakupan 85 gram tadi. Oh, ternyata lebih besar, banyak besar. Berarti kalau dia irigasi, berarti jatuhnya 5%. Kalau misalkan persentasenya ternyata di perkebunan dia akan irigasi, memang alami dari air hujannya, berarti jatuhnya 10%. Gitu. Nah, ada lagi 2 ya, ini yang ketiga, 20%. Tapi jarang terjadi. Apa Ustaz 20% ini terjadi kalau kita ketemu harta karun? Nanti kamu sekarang tahu kan? Ya. 20%. Misal, tidak tahu namanya nyomplok tadi kan. Nah, ngali sumur rumah baru. Nah, ngali sumur tahunya ada emas. Nah, 20% ini tidak pajak dihitung setahun langsung kali itu lah. Misal kita ketemu lagi ngali sumur. Misalkan ya di rumah kita nak ngali sumur, pas nak ngali dapatkan tadi ada emas. Dibek lah kalau berapa banyak, nah itu namanya harta karun kan. Berapa banyak emas itu tadi dapat dibuat persentase 20% untuk pajak itu setahun. Langsung kalau kita ketemu harta karun itu langsung rikaz dalam bahasa Arab. Oke ya, sudah paham ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas tentang zakat, apakah bisa disamakan dengan namanya pajak? Ya, oke. Pajak dan zakat itu jauh berbalik. Ya, fungsinya juga beda, definisinya pun juga beda, dan kegunaannya pun juga beda. Pajak dan zakat jangan disamakan. Kalau zakat itu murni 100% untuk lapan asnaf. Bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa salah satunya fakir dan miskin. Itu zakat. Tapi kalau pajak, siapa yang dapat pajak itu bukan yang miskin, bukan. Tapi siapa? Tapi mereka yang di situ mungkin sebagai aparatur pemerintah. Dan di situ berbagai macam fungsi-fungsinya. Mungkin ada rapat ini kan, ada pertemuan ini karena itu semua dari mana? Dari pajak. Dan di mana diambil pungutannya? Dari banyak berbagai macam. Misal, kita ke Indomaret, ibu silakan lihat cross check itu di siapa? Nah, ada PPN 10%. Kita makan lagi di makan tempat sederhana, ada lagi PPH 12%. Jadi di situ ada semua. Kita rumah ada PPP, kendaraan ada pajak, kita di mana bertempat ada pajak, semua ada pajak. Nah, di mana dialokasikan ini dana? Kemana? Bukan tempat yang miskin, bukan. Ke tempat aparatur pemerintah, jika di mana mereka bisa fungsikan.
Misalkan untuk rapat ada pertemuan nanti dengan DPR membahas tentang undang-undang, itu dipakai. Yang mungkin mereka termasuk PNS itu juga dipakai. Ya, jadi jangan disamakan pajak dan zakat. Tapi yang jelas mereka tidak mungkin masuk ke dalam tentang masalah itu. Ya, silakan. Kalau memang ikut dalam masalah, hadir dalam masalah pajak. Tapi yang jelas Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga bagi orang-orang yang suka memungut pajak. Ya, ada sebagian ulama pun juga menyebutkan, sebagian ahli ulama, tanda-tanda negara menjadi alamat bahwasanya negara itu akan masuk kepada kemunduran, yaitu semakin banyaknya pajak. Kalau datang ke negara Qatar, negara Irak, negara yang banyak dengan perminyakan dan gas, mereka tidak kata pajak, cuma bersih, gaji 100%. Ada kalau di Italia misalnya dapat gaji, itu belum ada potongan-potongannya. Anggaplah gaji 5 juta, ada lagi potongan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dapat bersih berapa? 3,5. Iya kan? Iya. Jadi seperti itu. Kalau membahas tentang pajak, kalau tidak bisa mendalam tentang membahas itu ya, nanti ada sentimen yang lain. Oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan bahas soalan yang kedua. Ustaz, ada sebagian kami mendengar bahwasanya ada imam yang tidak membaca basmalah. Bukan tidak membaca, tapi tidak dikeraskan. Boleh Ustaz beri penjelasan bagi kami hukum basmalah bagi 4 mazhab? Oke. Kita kenali dulu mazhab yang pertama, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi. Di dalam pandangan beliau, basmalah itu adalah salah satu ayat dari ayat Al-Fatihah. Dan basmalah itu mereka disirkan, dirahasiakan. Jadi kalau misalkan ibu ketemu dengan imam yang bermartabat Imam Hanafi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Itu menurut pandangan mazhab mereka. Kemudian imam mazhab yang kedua siapa? Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ya, jadi mereka begitu imam Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada basmalah. Tapi Al-Fatihah mereka ada 7. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, pertama Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita. Tapi kalau Imam Malik beda. Alhamdulillahirabbil alamin itu 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil, jadi ghairil itu ke-7 dia. 7 itu kan panjang ya. Tapi mereka dibagi. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak lagi ghairi, itu masuk ayat 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau imam mazhab yang kedua. Imam mazhab yang ketiga siapa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seperti kita, basmalah termasuk dari ayat Al-Fatihah. Apa menurut pendapat beliau? Basmalah itu wajib jahar, tidak keras. Kalau mereka yang berpendapat mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ila akhirih. Yang keempat, ini mungkin kalau kita insyaallah berangkat umrah haji, nah ini sering ketemu. Siapa? Pendapat Imam Ibnu Hanabilah, Imam Hambali. Beliau ada basmalah itu termasuk Al-Fatihah, tapi basmalahnya tidak dikeraskan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir.
dilihat yang keren-keren itu dipakai, yang keren-keren, yang baru-baru. Padahal kalau diselami tentang ilmu fikih tidak boleh, ya, harus komitmen dari ibadah itu kita harus komitmen, kita memakai amanah, jangan mencela-mencela. Agi puasa pakai mazhab Syafi'i, nikah memakai nikah Imam Hambali mazhabnya. Agi waktu haji memakai mazhab Imam Hanafi dan sebagainya. Kecuali kalau nomor, ya, yang di mana itu diperbolehkan untuk dilakukan. Contoh, kalau kita berangkat haji atau umroh, ya, di situ begitu tawaf berbagai macam banyak uang, ada perempuan, ada laki-laki di situ. Dan kalau kita masih kuku pakai Imam Syafi'i, batal. Kenapa? Kalau di situ, kalau ibu yang berangkat insyaallah, bapak yang berangkat insyaallah, amin. Ya, kita yang di situ itu waktu itu banyak macam uang. Akhir belum 7 kali muter, kita lanjut itu dengan perempuan, ulang lagi dari mikot. Ulang mikot, kalau mikot itu rukun. Nah, ulang lagi jadi repot. Mana cara? Pakai mazhab yang lain, yang di mana di situ mereka ternyata boleh bersentuhan dengan perempuan. Nah, itu artinya darurat, berarti boleh dipakai. Kalau tidak darurat, tidak boleh. Ya, oke. Sudah kita bahas tanpa semalam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa jika ada orang meninggal, kemudian kita melayat jenazah, maka jangan sampai tangisan air mata jatuh ke badan jenazah karena alasan dan lain hal. Apakah itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau Aikal cari sampai detik ini belum ada tentang itu. Kakak istilahnya ada jenazah ya. Ini kita sebagai ahli musibah, kita terseduh-seduh nangis. Kemudian air mata itu jatuh ke badan jenazah. Jangan sampai apakah kalau misalkan ada yang bilang jangan sampai tangisan tadi jatuh ke jenazah. Itu lumayan temukan. Tapi ada dari kisah Rasulullah, pernah suatu saat dalam satu kisah Rasulullah itu pernah mengangkat jenazah Utsman bin Mas'ud. Bukan Utsman bin Affan, bukan. Utsman bin Mas'ud. Siapa beliau? Yaitu orang atau didikan muridnya Nabi, orang yang paling soleh, ibadah yang paling banyak, bacaan Al-Quran yang paling banyak, hafalan yang paling banyak, sebagainya macam. Nah, Utsman bin Mas'ud ini wafat. Nabi sedih dengan kepergian Utsman bin Mas'ud. Hingga pada saat itu Nabi sendirilah yang mengangkat jenazah Utsman bin Mas'ud. Nah, dalam suatu riwayat dikisahkan Nabi itu nangis. Tangisan Nabi itu jatuh ke pipi, kemudian dari pipi jatuh ke jenggot, kemudian dari jenggot jatuhlah itu air mata ke badan Utsman bin Mas'ud. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi artinya masalah ini memang tidak harus kita masalahkan. Kalau untuk masalah nangis cuma sekedar nangis, karena kenapa? Karena nangis itu adalah rasa bentuk kasih sayang. Yang dilarang itu cuma manusia. Nah, ini yang dilarang itu laisa minna man daraba al-hudud wa qaqafa al-juyub. Apa kata Rasulullah? Tidaklah tergolong termasuk golongan kami man daraba al-hudud, yaitu apa? Orang yang begitu ditimpa musibah nampar pipi. Man daraba al-hudud, nampar pipi, narik rambut bebek, nyakar pipi, nyakar muka, itu tidak boleh. Wa qaqafal juyub, yaitu siapa? Orang-orang yang begitu ditimpa musibah merobek-robek pakaian. Ada kan yang saya itu kan tantrum, ada kan? Langsung narik baju, narik pakaian, narik kantong baju. Nah, itulah alasan kenapa kalau kita lagi nganter jenazah perempuan tak boleh datang. Itu karena kenapa? Karena perempuan diciptakan, fitrahnya perempuan itu karena mereka mengandalkan perasaan. Ya. Nah, karena perempuan ini adik takut dikhawatirkan kalau datang, narik baju, nampar pipi, takut nanti yang dikhawatirkan yang manusia. Begitu narik pakaian, aurat terbuka.
yang dikhawatirkan. Karena kenapa? Karena seutuhnya perempuan itu auratnya dari ujung rambut sampai kaki. Nah itu khawatir aurat terbuka. Ini adik menjadi hisap yang berat. Hisap bukan dia, tapi suami yang meninggal. Itu, ya, itu alasannya. Nah jadi kalau cuma sebatas nangis, sebatas terseduh-seduh tidak jadi masalah. Ya, kalau dia tidak masuk ke yang tadi nyampar gigi, nyakar pukul, nyakar badan, merobek baju segala macam itu baru tak boleh. Ya, oke, itu sudah paham. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, Ustaz, ini pertanyaan dari kawan. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah setelah menikah kita keluar atau pindah rumah misah dari orang tua? Sedangkan orang tua kita itu tinggal satu-satunya, baik tinggal ibu saja atau bapak saja. Benarkah ini termasuk bagian dari syariat? Oke. Ada sebagian ahli ulama menyebutkan apa ya? Orang itu, anak itu ya, akan tampak sifat aslinya kalau orang tuanya sudah tua. Atau apa ya? Anak itu akan tampak sifat aslinya kalau dia sudah berkeluarga. Anak. Tetangga akan tampak sifat aslinya kalau itu lagi jatuh musibah. Istri akan tampak sifat aslinya kalau suaminya jatuh miskin. Suami akan tampak sifat aslinya kalau dia udah tajir. Nah, kembali lagi. Anak itu akan tampak sifat aslinya kalau dia sudah berkeluarga. Lihat. Ini serius, ini Bu. Kalau ibu yang mungkin anaknya belum nikah ya, tapi sudah nikah memang ini. Kenapa? Kalau ada salah satu, memang ada dalam syariat Islam, kita yang sudah berkeluarga, pengantin baru, diusahakan jangan sampai satu rumah, satu fondasi rumah dengan wong tua. Apa alasannya? Maksudnya seperti ini. Karena Bu, kita yang sebagai emak ini kadang dengan tangan, iya, dengan anak dewek. Dengan anak dewek, apalagi mantu kita anggap anak dewek. Nah, kenapa alasannya dipisahkan? Jangan sampai yang dimana hak-hak sebagai menantu tadi, anak baru kita itu jangan sampai haknya diambil sama mak kita. Karena biasanya mak kita ini dengan tangan, iya kan? Cuci baju mak kalau, gitu. Yang masalah perabotan rumah tangga mak kalau menantu tak ada. Nah itulah hal yang menjadi alasan, menjadi problematika yang mana? Mantu ini malas. Bukan dia malas, emaknya yang habis kerja dia. Diborong kan oleh. Itu kan problematika. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah keluarga. Ini yang baru pengantin baru. Jangan sampai dicampur adukan dengan masalah keluarga besar itu. Ini masalah kita dengan diri kita dewek. Nah, masalah yang sepele itu jangan dimasukkan dengan masalah keluarga ini. Ini yang jadi masalah di situ. Kalau kita cuma ada masalah dengan diri, sudah cukup dengan diri kita, ya. Kadang ada yang jadi masalah, ada merambat masalah ini. Misal, kita ada masalah dengan diri kita sepele, gara-gara cuma lupa dibuatkan kopi. Itu kan cuma masalah. Lagi dibahas sama mak dia. Woi mak, bisa lah aku nikah dengan dia mak. Kemarin lupa dibuat kopi. Nah mak tadi, karena dia bentuk sayang dengan anaknya, pasti dia rasa. Anak itu bukan mantunya. Anak cerita dengan bapak, segala macam ini. Nah inilah, cuma masalah sekali, cuma tak dibuatkan kopi. Merambat. Siang menantu tadi juga sama. Kalau dengar sudah sampai berita atau di video, ngadu dulu sama anak ini, apa enggak? Wong tua itu tadi. Ya Allah, cuma gara-gara lupa. Nah itu lagi mungkin masalah dia yang salah itu apa dengan lagi. Nah itu lah ujung-ujung nggak nyampe 6 bulan bisa. Jadi ini akan ingatkan, kalau pengen nikah, yang pertama cuma jangan sekedar yang kita tampak, tapi yang kita preferensikan bukan hawa nafsu. Kalau nikah cuma sekedar hawa nafsu, maaf, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan mereka ada syarat akad nikah. Cuman mereka pas, jadi ada anak. Karena kenapa? Karena hewan mereka dibukakan akal. Gitu. Nah, masalah ini tadi. Sama Ustaz, wong tua kami dewe di rumah. Paling berpikir.
Kalau wong tua sudah dewean di rumah, tak pacak nak segala macam, tak pacak bahkan nak ke kamar mandi butuh bantuan, maka kalau dalam syariat Islam pandangannya kok silakan wong tua ya yang dewean diajak ke rumah. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai kita tadi yang sudah berkeluarga justru menjadi ancaman bagi wong tua kita, menjadi celaka bagi wong tua kita, ngelus dado kita. Bukannya tadi kita berkeluarga dengan wong lain, kita justru wong tua senang, malah nyusah. Nah kalau yang semacam ini ajak serumah, tidak apa-apa, ya ajak serumah. Apalagi wong tuanya mungkin dekati lagi bapak, atau sebaliknya bapak emaknya dekati lagi, maka ini dalam syariat Islam boleh, ya seperti itu. Tapi syarat menantunya ringan tangan, ya jangan sampai gawe yang perabotan rumah ini gawe mak kita lalu. Memang tidak ngadu bu sebenarnya wong tua kita tidak ngadu, cuma kita bicara lah. Yang menantu tadi kan, sebaliknya kita yang laki-laki bicara kita dengan mertua kita yang lain. Ini ada pelajaran tidak katik, pelajaran di buku umum tidak katik, pelajaran umum tidak katik. Di mana pelajaran? Di dalam kitab-kitab. Maka kalau kita pengen kitab, belajar dulu. Jangan hafal ke belakangan. Sekian. Ya, nomor sekian hafal itu. Kita belajar dulu, paham dulu, ngerti tahu tentang adat, tentang nikah, cak mana kita ada dengan berdua. Nah, baru sudah makan, sudah paham sudah itu, baru makan. Ini jangan sampai harta itu tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Ini, ingat. Harta tidak bisa menjadi seseorang menjadi bahagia. Banyak uang yang punya harta banyak. Ibu lihat artis-artis itu, Michael Jackson, tahu kan? Berapa banyak harta? Apakah dengan banyaknya hartanya menjadi jauh kembali? Ternyata harta yang banyak tadi justru celaka bagi dia. Kenapa? Ternyata dia sudah naik, sudah amor dia di bagian kanan dunia. Ini menjadi penyebab dia kematiannya nabu. Karena setiap dalam satu hari 24 jam dia dapat tidur. Karena kenapa? Dia teror terus. Sampai kaya dia. Jadi mau tak mau dia harus menjaga dalam satu hari 24 jam itu jaga rumah dia, jaga harta dia. Jangan sampai harta dia langsung diambil langsung oleh orang lain. Artinya harta menyusahkan kita. Tapi ilmu bukan menyusahkan kita, malah mudah pergi. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk problematika mungkin kalau ada buku kedewean ya cuma tunggal, maka kita silakan ya untuk berada dalam satu rumah. Ya, itu. Kayaknya sudah paham dengan apa? Yang bertanya insya Allah bisa paham, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya Ustaz izin bertanya, amalan apa yang paling afdol di bulan Ramadan? Insyaallah beberapa bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau ditanya amalan apa yang paling afdol, satu baca Quran. Baca Quran. Dalam kitab Syarh A'lam Nubala yaitu dikisahkan Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan itu khotamnya cuma beberapa kali. Tapi begitu masuk bulan Ramadan beliau bisa mengkhotamkan 60 kali. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Bukhari, riwayat hadis. Beliau di luar bulan Ramadan hanya beberapa kali saja khatam Al-Quran. Begitu masuk bulan Ramadan, khatam satu hari satu kali. Imam Bukhari. Kemudian dalam kitab Sirah A'lam Nubala juga Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta. Beliau di luar bulan Ramadan khusus belajar majelis taklim kitab Muwatta. Jadi setiap hari beliau itu ngadukan majelis kitab Muwatta. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, pengajian dia majelis dia tutup, diajak muridnya sama-sama baca Quran sebagaimana. Artinya apa? Bulan Ramadan, ayo kita banyak yang baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran.
orang yang kesulitan bangun malam namun bisa melakukan sholat qiyamul lail. Berarti tidak baca begadang kan Mamang ini kan? Kalau tidak baca begadang, solusinya apa Ustaz? Kalau dia memang nak pengen dapat qiyamul lail, ada bu? Sholat jangan tinggal ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu termasuk sholat qiyamul lail. Termasuk itu. Jadi bagi anda, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang malas-malasnya dapat bangun malam, bangun itu pacak, cuma waktu Ramadan itu waktu sahur. Nah, maka dipersilakan jangan tinggal sholat ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu ternyata adalah sholat dua bu. Dia termasuk sholat ba'diyah isya, sholat penambal untuk kekurangan sholat isya gitu. Fungsinya ya. Yang kedua sebagai sholat qiyamul lail. Nah, itu yang bulan Ramadan ini kalau sering kelihatan haikal terjadi apa? Kita sholat isya kan? Sholat isya, zikir, doa, ba'diyah isya. Dia tak digawaikan. Ba'diyah isya tak digawaikan. Tapi terawih digawaikan. Justru sebaliknya, ba'diyah isya ini lah paling besar dari terawih. Memang walaupun terawih beberapa rakaat, 8 rakaat. Mungkin ada di masjid yang lain 20 rakaat. Nak sebanyak apapun terawih rakaatnya, justru ba'diyah isya yang paling besar pahalanya walaupun 2 rakaat. Karena fungsinya beda, itu alasannya. Yang pertama ba'diyah isya itu fungsinya untuk memperbaiki sholat wajib itu yang isya. Sholat tarawih fungsinya untuk memperbaiki puasa kita dalam satu hari. Coba mana utama, puasa atau sholat? Sholat. Nah, maka harus dipahami, oh ternyata kalau kita mengamalkan tarawih baik ba'diyah isya dan digawaikan rugilah. Ibu cuma 2 rakaat tarawih balik, tak jadi masalah. Asal jangan sampai tinggal ba'diyah isya. Ustaz, kalau kami nak ngawinkan misalkan witir. Biasanya kan kalau kita tarawih ditutup witir kan? Sudah itu boleh tak sholat lagi? Boleh, silakan. Kalau ya, witir. Karena kan sebagian kita harus menyebutkan witir itu menjadi penutup dalam menjadi penutup. Kalau misalkan itu sudah tidur. Tapi kalau misalkan masih terjago, Ustaz, aku masih belum bisa tidur. Silakan ibadah lagi, nah sholat hajat, sholat segala macam. Ya, oke. Ini pertanyaannya sudah cukup, sudah habis. Ada yang lain lagi? Cukup ya? Boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah benar yang tadi dibahas tadi kalau ada yang meninggal itu tidak boleh ikut ke pemakaman? Terima kasih Pak Ustaz. Untuk ini sebenarnya bu, dalam kalau kita lihat dari kisah-kisah Rasulullah, tidak ada yang menerangkan penjelasan itu dengan detail seperti itu, tidak ada. Nah, namun ini sebenarnya untuk kalau dalam usul fikihnya wiqayah, pencegahan. Kita mewanti-wanti agar jangan sampai kita yang perempuan tadi begitu ikut dalam acara tadi pengangkatan jenazah, menguburkan jenazah, jangan sampai perempuan itu ikut andil di situ. Kenapa? Dengan alasan jangan sampai kita aurat, ya, aurat jangan sampai kelihatan. Nah itulah yang mungkin bisa menjadi sebab kenapa dilarang, ya. Dan juga biasanya perempuan kadang kan yang lebih banyak pingsan di saat hal yang histeris itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, karena perempuan di saat pingsan, apakah dia bisa mengatur diri dia? Aku misalkan waktu dia pingsan langsung ditutupnya pakaiannya? Kan tak kaget, terombang ambing. Bisa jadi jilbabnya terbuka, bisa jadi roknya terbuka, dan sebagainya. Gitu kan? Nah, ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan penjelasan agar ke depan jangan sampai hal itu terjadi. Yaitu, yang namanya kita ditinggal suami itu kan luar biasa. Kalau kita sebagai istri kan, pasti yang namanya histeris jelas.
Jadi berat bagi kita ini nak ngawinkan kehidupan dunia pasti. Ya, kita sebagai istri. Nah, kemudian kita ikut juga dalam pengantaran jenazah. Pasti biasanya kita ibu, apalagi istri, apalagi anak, tak perlu dengan wong tua kita, bapak kita langsung dikubur dalam tanah, tak perlu. Nah, perasaan yang tak perlu inilah yang bikin kita down. Pasti down. Nah, down tadi kita tak tahu apa kita pingsan itu di bawah kesadaran itu, di bawah apa ya, kendali kita. Pingsan itu bukan yang buat, itu kan? Memang ada kajian ilmiahnya. Kemudian kita apa? Mempoyak-poyakkan baju, merobek-robek pakaian, kemudian mencakar-cakar muka, itu adalah respon. Itu respon bu, refleks langsung gitu. Ya. Nah ini jangan sampai kita terjadi lagi. Maka itu alasannya perempuan tidak diperbolehkan. Walaupun Ustaz, kami itu orang Ustaz. Ustaz, insya Allah kami tak ngoyak-ngoyakan baju Ustaz. Ustaz, kami memang tak nangis-nangis seseru-seru itu boleh-boleh mungkin. Walaupun ya, jadi usahakan jangan sampai. Nah jadi sama Ustaz, kami pengen ya, mungkin minta sama ahli waris itu, tolong videokan. Jadi, ya, direkam. Ya sebagai momentum keluarga lah, ya kan? Jadi situ, ya. Saya sudah bisa dipahami. Ini Ustaz, musim film balik di Ustaz ya. Kita waktu sholat itu kadang-kadang yang usaha keluar. Bagaimana kalau kita membuat tisu untuk melakukan sampai gas sejadah atau tenang? Boleh? Boleh. Boleh. Bulan puasa, bulan puasa ini nah. Kalau kita sholat, kita kan jangan sampai keluar, yang belum masih dikeluarkan ini ketelan, maka kita diketelan. Kita batal tak puasa. Itu masih dalam mulut. Jadi tenggorokan, dan cakap. Selagi masih selama di dalam mulut, artinya dia masih di area anggota badan masih tetap sah. Tapi kalau dia selagi walaupun barang itu dari dikeluarkan, itu kan artinya orang muslim keluarkan, masuk lagi. Contoh, ngumpulkan baju leo tadi kumpulkan, sampailah 19, diminum lagi batal. Karena mereka patokannya bukan barang itu dan bukan. Karena dia sudah keluar, masuklah. Kalau dia masih tetap di dalam ini, nak main ke baju leo, nak dikumpulkan dalam semua, sah. Masih basah. Itu namanya kurang gawi. Oh, udah baga. Lagi Ustaz. Jadi ibarat itu ibadah jangan dibuat main-main. Walaupun memang ada cari organisasi asumsi tinggal buat masak-masak, nak nyicip kerasukan ya. Padahal alasannya dia lapar. Cuma dia ngomong tadi nak nyicip kerasukan tadi kan, makruh memang, ya makruh. Kalau yang itu yang misalnya kita sahur ya, sisa makan ada dalam mulut, terasa dalam mulut itu langsung kita telan. Masih dalam. Sudah habis waktu sahurnya. Sisa kan namanya sisa setelah sahur kita kalau sudah terasa kok mau ada yang mau dibuang. karena kan masih dalam mulut tuh. Batal, termasuk batal. Oh ya udah. Kalau yang tadi ya itu batal. Ya. Tanpa sadar kadang kan ada sisa. Kajian majelis kita hari ini semoga Allah menulis subhanahu wa ta'ala syukur kita dan saukur bahwa ada nawaikun dengan suatu musyawarah ma'afik lakum tarik bila tersebut hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sama-sama kita ingatkan sebagai subuh yang menjadi pencerahan buat kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dapat diamalkan oleh kita semua. Saya selaku membawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Erik dan pembina Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Rangu. Nah inilah. Inilah masuk.